Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara semua untuk belajar tentang firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6 ayat 16 sampai 21. Dengan judul Yesus berjalan di atas air. Saya akan bacakan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara-saudara yang terkasih, judul untuk firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan takut, percayalah. Saudara-saudara yang terkasih, takut ternyata dirasakan manusia semenjak dia kecil. Buktinya, saat seorang anak kecil mengalami mati lampu atau ditinggal oleh orang tuanya, apa yang terjadi dengan dia? Bukankah dia menangis? Itu menjadi bukti bahwa dia merasa takut. Ternyata rasa takut itu sendiri tidak berhenti ketika dia beranjak menjadi dewasa. Justru rasa takut itu semakin berkembang. Contohnya, ketika dia sekolah, anak-anak merasa takut kalau tidak lulus. Ketika lulus, mereka takut kalau tidak bisa menaikkan atau mendapatkan sekolah yang lebih tinggi. Saat mereka lulus, mereka juga ada ketakutan tersendiri, yaitu jangan-jangan tidak punya pekerjaan atau tidak mendapatkan tempat untuk dia bekerja. Dan seterusnya, ketakutan itu ternyata terus terjadi sampai manusia itu meninggal. Saudara-saudara yang terkasih, ketakutan itu juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saat itu, ketika mereka baru selesai mengikuti Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memang menyuruh para murid ini untuk melanjutkan perjalanan ke Kapernaum. Tapi mereka tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi ke gunung, sedangkan mereka disuruh berjalan lebih dulu. Saat mereka menyeberangi danau untuk mencapai Kapernaum, terjadi sesuatu di sana, yaitu angin kencang yang membuat gelombang lebih besar dari biasanya. Murid-murid saat itu harus bekerja keras mengatasi gelombang yang ada untuk bisa selamat sampai di seberang. Dan ternyata berhasil. Mereka bisa melalui gelombang laut itu. Mereka mampu untuk melewati tantangan tersebut. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada sesuatu yang kita saksikan, sesuatu yang berbeda ketika mereka menghadapi angin laut yang kencang, yang membuat gelombang tidak seperti biasanya. Tidak terlihat di sana bahwa murid-murid ini mengalami ketakutan. Tetapi anehnya, saat mereka melihat Tuhan Yesus itu datang berjalan di atas air menuju ke perahu mereka, apa yang terjadi? Kita akan melihat melalui ayat yang ke-19. Melihat Yesus
berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Saudara-saudara yang terkasih, ketika menghadapi gelombang, oleh karena angin yang datang, tidak ditunjukkan oleh Alkitab bahwa mereka ketakutan. Tetapi kenapa justru ketika Tuhan Yesus datang, berjalan di atas air mendekati mereka, mereka justru takut? Apa sesungguhnya yang terjadi? Saudara-saudara, untuk mengetahui hal ini, mari kita coba untuk melihat ke belakang sebentar. Apa yang terjadi di teks sebelumnya? Peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, rupanya membuat para murid itu takjub, heran dengan apa yang Yesus lakukan. Karena memang bukan sesuatu yang biasa. Dengan 5 roti, 2 ikan, mampu untuk memberi makan 5.000 orang. Ini bukan peristiwa biasa. Rupanya hal ini sangat menjadi perhatian, bahkan pergumulan. Memang kita tidak mencatat mereka itu apakah semakin percaya pada Yesus atau tidak diungkapkan di sana. Tetapi apa yang terjadi hari itu, ketika malamnya mereka melakukan perjalanan ke Kapernaum dan melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, reaksi itu terlihat ketika mereka takut melihat Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Rupanya hal-hal yang terjadi, yang Yesus tunjukkan, yang Yesus perlihatkan kepada para murid itu, membuat mereka bukan malah percaya. Rasa takut ini boleh dibilang menjadi indikator bahwa mereka tidak mempercayai apa yang terjadi pada diri Yesus. Tidak percaya dalam hal ini karena apa yang Yesus lakukan itu bersifat lebih kepada keilahian. Bukankah manusia tidak mampu untuk melakukan itu, Bapak Ibu? Jadi hanya Allah, Tuhan yang mampu melakukannya. Nah, hal ini yang justru membuat para murid itu mereka dikuasai oleh perasaan tidak yakin. Nah, apa yang terjadi kemudian dalam situasi ketakutan itu? Apa yang Yesus lakukan? Kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat 20, dalam situasi mereka takut, mungkin juga bingung, bisa saja Yesus ini sebetulnya siapa? Kenapa bisa melakukan hal-hal yang luar biasa? Dalam kondisi seperti itu Tuhan berkata, aku ini, jangan takut. Suara Yesus itu memang satu sisi memberi ketenangan kepada orang yang dalam situasi ketakutan. Perkataan Yesus, aku ini, jangan takut, adalah menunjukkan atau memberikan sebuah janji, ketenangan, kehadiran Tuhan untuk para murid saat itu. Ketakutan yang mereka rasakan ketika ada suara yang menenangkan, bahkan menjanjikan kehadirannya, saya percaya memang itu sangat menolong. Aku ini, jangan takut. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat itulah tanpa mereka sadari, perahu yang mereka tumpangi telah sampai ke seberang. Di saat mereka sedang merenungkan apa yang terjadi pada Yesus dan janji Yesus yang menenangkan hati mereka, justru mujizat yang lain terjadi.
Sesuatu yang luar biasa terjadi, entah mereka sadari atau tidak, yaitu perahunya sampai ke seberang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh para murid pada saat itu? Ketakutan yang adalah indikator dari ketidakpercayaan mereka terhadap siapa Yesus sesungguhnya. Yesus yang saat itu, hari itu menunjukkan kealahannya, ketuhanannya, keilahiannya dengan berbagai persoalan. Memang tidak mudah oleh para murid untuk begitu saja dipercayai. Bahkan yang terjadi sebaliknya justru membuat ketakutan tersendiri bagi mereka. Tetapi satu hal yang bisa kita tarik dari apa yang Yesus lakukan di tengah situasi seperti itu, Yesus katakan, "Aku ini, jangan takut." Suara yang menyatakan kehadiran yang artinya penyertaan dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka yang mengalami ketidakpercayaan, kurang percaya, bahkan nyaris menimbulkan ketakutan dalam hidup. Tuhan nyatakan dengan tegas, "Aku ini, jangan takut." Yang Tuhan mau memang bukan sesuatu yang sebenarnya sederhana, bukan sesuatu yang sulit. Tetapi ketika dibuktikan atau dinyatakan, memang dibutuhkan sebuah perjuangan. Yesus hanya mau percaya, jangan takut. Saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi pandemi corona seperti sekarang ini, ketakutan sesungguhnya menjadi sesuatu yang akrab dirasakan oleh manusia, termasuk orang percaya. Kenapa? Kadang-kadang kita juga berpikir, apakah kita juga akan terpapar corona itu walaupun sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik. Tapi mesti ada muncul perasaan itu. Di sisi yang lain juga takut. Jangan-jangan situasi ekonomi yang seperti ini, saya harus berhenti dari pekerjaan. Jangan-jangan ke depan akan seperti apa? Karena semua masih misteri, saya mungkin tidak akan bisa bekerja. Terus makan saya dari mana? Ketakutan demi ketakutan pada saat ini muncul dan dirasakan oleh banyak orang, termasuk kita orang percaya. Bapak Ibu, saya menyatakan kepada kita semua melalui firman Tuhan pada saat ini, Yesus yang telah berjanji kepada para murid, "Aku ini, jangan takut." Artinya, Yesus berjanji juga untuk kita. Dia akan hadir, Dia akan menyertai apapun yang terjadi pada kita. Yang Dia mau, percaya pada Dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang akan menjadi tantangan kita saat ini. Berani dan kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Itu persoalan. Karena memang tidak mudah. Banyak hal di sekitar kita yang bisa membuat kita akhirnya terpengaruh untuk takut. Tapi mari, Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah. Dia yang mampu melakukan hal-hal di luar pemikiran kita. Dia yang sudah menunjukkan mujizatnya kepada para murid pada saat itu. Dia juga yang akan melakukannya kepada kita. Yang penting, satu, kita diminta untuk percaya. Baik Bapak Ibu dan Saudara, siapa di antara kita yang hari ini berani untuk mengambil keputusan percaya kepada Tuhan kita, yaitu Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa? Mari, saya mengundang saudara-saudara semua untuk meletakkan tangan kanannya di dada. Bagi siapa yang hari ini mengambil keputusan hanya untuk percaya kepada Yesus,
Mari, taruhlah tangan Bapak Ibu dan Saudaraku di dada, dan saya akan membantu dalam doa. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan pernah mampu untuk mempercayai Dia dengan betul-betul. Tapi Dia setia untuk menuntun kita, membuat kita menjadi percaya. Kita berdoa. Amin.